Halo, halo, halo. Kita bertemu lagi para mahasiswa di video bagian ketiga dari modul keempat tentang panduan praktik MS Word. Ya, di mana modul keempat ini sesuai yang sudah dijelaskan di dua video sebelumnya bahwa kita belajar untuk mengelola dokumen panjang. Yang pertama tadi fokus kepada header footer, page numbering, dan kemudian dibantu dengan section break ya untuk bisa membuat template penelitian ilmiah, laporannya ya seperti skripsi itu bagaimana supaya kita lebih efektif dan efisien membuat laporan tersebut. Jadi nggak perlu bikin 4 file, cukup bikin 1 file saja ya. Terus kemudian yang kedua tentang style, di mana style tersebut ada 2 manfaat. Manfaat pertama ya supaya lebih efisien dalam hal membuat judul, subbab, kemudian sub-subbab dengan style yang sama ya. Terus kemudian manfaat yang kedua itu lebih kepada membuat MS Word itu muncul navigasinya. Nah, sebenarnya manfaat dari style yang kedua itu yang tidak dijelaskan secara langsung di modul ini juga akan ada hubungannya dengan yang akan saya jelaskan, di mana video ketiga ini saya akan fokus pada salah satu fitur di Microsoft Word yang bernama reference, ya menu reference. Jadi meskipun namanya menu reference itu bukan berarti hanya daftar pustaka, tapi sebenarnya membantu untuk daftar isi juga sebenarnya, ya. Jadi ini ada halaman 15 sampai dengan halaman 21 ya. Pertama-tama kalian lihat di modul ya yang sudah kalian download dan bisa kalian baca di rumah juga. Jadi yang pertama itu kita membuat daftar isi itu bagaimana caranya. Walaupun sebelumnya kita menggunakan tab ya untuk membuat daftar isi di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, tapi itu dengan asumsi bahwa kalian tuh membuat daftar isi tersebut secara custom, dalam artian diulangi dari awal ya. Nah, dan nggak enaknya di situ adalah kalian itu harus mengupdate terus halaman-halamannya jika misalnya skripsi atau makalah kalian itu perlu revisi dari dosennya. Itu kan nggak enak banget. Nah, tapi kalau misalnya kalian sebelumnya sudah menguasai style, ya, memunculkan heading 1, heading 2, heading 3, kemudian ketika kalian pencet CTRL-F, kemudian muncul navigasi di sebelah kiri, ya, itu sebenarnya bisa memudahkan kalian membuat daftar isi, terutama jika dosennya atau mungkin institusinya tidak mempermasalahkan daftar isinya itu harus seperti apa bentuknya, ya. Nah, di sini kita lihat caranya menggunakan daftar isi built-in ya. Jadi intinya siapkan sebuah dokumen panjang yang terdapat style heading di dalamnya. Nah, kalau tadi ya di video sebelumnya saya sudah mencontohkan company profile ya tentang Bank Rakyat Indonesia dan sudah saya atur heading 1 ya untuk judul, heading 2 untuk subbab, heading 3 untuk sub-subbab. Ini ya bentuknya. Terus kemudian ada yang namanya investor relationship, judul kedua, dan kemudian ada daftar pustaka sebagai judul ketiga. Nah, pertama-tama kita tambahkan dulu aja daftar isi di paling awal, yang namanya daftar isi. Ya, kita buka buku pun namanya daftar isi itu pasti di bagian awal-awal. Makanya kita tambahkan dulu. Ya, dan kita masukkan sebagai heading 1 yang sudah kita namakan sebagai judul. Terus kemudian kita letakkan kursornya di sini. Ya. Terus yang harus kita lakukan adalah dengan mengklik ini ya, menu reference. Ini terus kemudian ke arah table of content ini ya. Jadi silakan diklik table of content-nya. Nah, di sini akan ada ya 3 pilihan. Kalian ingin membuat built-in-nya dengan model automatic table 1, automatic table 2, atau manual table. Ya, untuk paling gampangnya sebenarnya hanya ini aja, dua ini aja ya, 1 dan 2. Ya, katakanlah misalnya 1 aja ya. Kalau kita klik ya, nih langsung muncul ya semua isi halamannya, mulai dari daftar isi itu halaman 1
company profile halaman 1, tentang Bakat Indonesia itu halaman 1, visi misi itu halaman 1, dan seterusnya ya. Jadi ini bisa sangat berguna. Nah, terus kalau misalnya ini kan udah ada daftar isi nih, ini kan nggak perlu nih, ya udah kalian delete aja ya. Oke, ya delete aja seperti ini ya. Oke, ya sudah. Ini kan berarti sudah bisa menggunakan daftar isi langsung untuk file yang sudah diberikan style heading dengan selengkap-lengkapnya ya. Ini. Oke, jadi paham ya untuk penggunaan table of content ini. Nah, ini setiap kali ini ada perubahan ya, misalnya ini ya. Ini saya ini saya enter. Nah, kira-kira bisa atau tidak? Bisa di sini kita mengupdate table. Update table, update page number only. Nah, sekarang ketika saya ngeklik-klik terus ternyata tiba-tiba company profile di halaman 4. Terus kemudian group coverage halaman 5. Kemudian edukasi investor relationship halaman 6, daftar pustaka halaman 7. Ya. Jadi ini efeknya ya. Kalau kalian membuat daftar isi dengan menggunakan reference kemudian table of content. Syaratnya adalah naskahnya harus sudah jadi dulu. Itu dulu ya, syaratnya itu dulu. Habis itu klik table of content, lalu automatic table 1 ataupun table 2. Tuh, ya. Jadi semudah itu sebenarnya caranya, ya. Membuat daftar isi secara custom sebenarnya juga bisa, ya. Yaitu dengan cara insert table of content, ya. Nah, di sini ketika kita mencet insert table of content, alih-alih kita memilih automatic table 1 atau automatic table 2, kita akan dihadapkan pada jendela seperti ini, di mana kita dihadapkan pada pilihan kita mau memunculkan show page number-nya juga atau enggak, atau mungkin hanya daftar isi aja tanpa ada page number seperti itu ya. Nah, tapi memang akan lebih enak kalau misalnya sejak awal kalian sudah punya naskah tersebut ya. Oleh karena itu saya lewati, ini juga sudah saya jelaskan ya, nanti bisa kalian coba-coba sendiri. Nah, dan jangan lupa, maaf saya kembali lagi ya, dan jangan lupa bahwa kalian dalam membuat tugas yang saya berikan, ya itu kan dalam materi laporan, itu kan ada yang namanya daftar isi kan di bagian awal-awal toh. Nah, silakan itu ya kalian praktekkan di sini ya. Jadi apakah kalian ketika menggunakan section break itu sudah benar, menggunakan stylenya untuk menciptakan daftar navigasinya juga sudah bisa, heading 1, heading 2, heading 3, ya diedit, dimodifikasi sesuai kebutuhan. Terus kemudian apakah ketika kalian membuat daftar isi, table of content, ya apakah bisa langsung muncul otomatis dan apakah sudah benar? Ya seperti itu ya. Jadi itu tantangannya. Ya, silakan. Kalau bisa, berarti nanti kelak akan mau bikin laporan akhir dari dosen siapapun, mata kuliah apapun, untuk magang, untuk skripsi, atau mungkin kalian jadi S2, jadi tesis, itu tidak jadi masalah. Ya, ini masalah teknis sehingga saya diharapkan kalian sudah menguasainya bahkan sebelum kalian menguasai konten dari mata kuliah itu sendiri. Oke, itu. Nah, sekarang yang terakhir ya kita akan membuat kutipan dan daftar pustaka. Jadi dua ini merupakan satu paket. Jadi ketika kita membaca sebuah buku atau membaca sebuah jurnal, terus kemudian kita memutuskan untuk memakainya sebagai sumber daftar pustaka kita, nah ketika menggunakan fitur yang ada di Microsoft Word, kalian itu bisa memunculkan kutipan dan memunculkan daftar pustaka. Ya, misalnya nih, ya. Nih, jadi manfaat fasilitasinya antara lain adalah mendukung 10 gaya penulisan. Jadi ada yang modelnya adalah apa, kemudian ML dan sebagainya. Walaupun yang sering kali dipakai di perkuliahan untuk skripsi atau apa, itu biasanya apa, ya modelnya stylenya apa. Jadi nanti ketika kita masuk ke dalam fitur tersebut, silakan pilih apa. Oke, terus kita hanya perlu membuat data untuk sumber pada kota Asia yang sudah tersedia.
Ya, bisa buku, jurnal, website, laporan, film, dan sebagainya. Kemudian data sumber kutipan akan disimpan di komputer untuk dapat digunakan kembali. Jadi, ya, kalau kalian bukan tipe yang hobi ganti-ganti komputer, kalian ya menyimpannya di komputer ini. Terus buka file Microsoft Word lagi, terus kan ngetik sesuatu lagi, terus kan ingat, kayaknya aku pernah baca ini kutipan deh dari daftar pustaka mana. Nah nanti ada, bisa ya. Terus kemudian membantu mencegah kesalahan penulisan kutipan dan daftar pustaka. Kemudian juga bisa membuat daftar pustaka dengan cepat dan mudah berdasarkan sumber yang ada. Sehingga kalau ada perubahan atau kesalahan kita bisa mengeditnya dengan mudah. Dan kalau kita mengedit kutipannya maupun daftar pustakanya, semuanya juga akan langsung teredit atau terbenarkan. Enaknya seperti itu. Ya. Oke, coba cara membuat kutipan dan sumbernya. Nah, sebelumnya saya kembali di sini ya. Saya masuk ke sini aja ya. Oke, jadi anggap aja kita mau menulis daftar pustaka di sini dan anggap aja misalnya kalimat ini ya, kalimat ini merupakan sumber dari website atau manapun gitu ya. Oke. Jadi yang pertama pada reference tab, kita sudah reference tab tadi ya, tapi table of content. Tapi kita sekarang bukan table of content, tapi citation and bibliography group. Klik tanda panah pada yang namanya style. Jika kalian ingin mengubah jadi apa atau MLA. Kita biarkan aja nanti APA ya. Kemudian klik pada bagian halaman dokumen yang akan disisipkan kutipan. Ya, kemudian pada reference tab ya, citation and bibliography group, klik insert citation. Jadi yang ini nanti. Ya. Jadi misalnya di sini. Oke, saya ingin ini akan disitasi ya. Silakan ya. Jadi apa nggak usah diubah-ubah. Kemudian insert citation. Nah, kemudian add new source. Oke. Nah, di sini ada banyak pilihan. Bisa dari buku atau dari bagian buku. Biasanya kalau bagian buku itu digunakan kalau misalnya dalam satu buku itu jadi misalnya judul apa ya, judul ke berapa, judul ke 10 ditulis oleh Pak siapa, judul ke 12 itu ditulis oleh Bu siapa lah. Itu berarti modelnya namanya adalah book section. Kalau book berarti ya dari awal sampai akhir satu buku itu yang nulis ya mungkin satu atau dua orang itu yang ada di bagian sampul bukunya. Terus ada jurnal artikel. Nah, ini tolong ini benar-benar mahasiswa dipentingkan dulu ininya ya. Ada artikel vertikal, report, website ya. Sebisa mungkin jangan ya di sini kalau mau bikin laporan. Tapi kalau misalnya mungkin di landasan bukan landasan teori ya, misalnya rumusan masalah, latar belakang masalah, monggo silahkan website bisa. Kalau misalnya datanya memang ada di situ dan lain sebagainya, ya. Kayak misalnya sumbernya itu dari artikel ya yang namanya Do Dividend Announcement Signal Future Earnings Changes for Jordanian Firms ya dari Emerald Insight ya. Atau ini ya, The Role of Accruals as a Signal in Earnings and Dividend Announcement, New Zealand Evidence, ditulis oleh Harjo Kurniadi and Alireza Turanirat ya. Di mana ini diterbitkan di Emerald Insight ya untuk Journal of Applied Accounting Research volume 2 nomor 2 2011 halaman 108 sampai dengan 122. Ini bisa kita gunakan ya. Oke. Salah, ini adalah jurnal artikel, berarti benar. Untuk autornya, nggak usah ditulis secara manual. Kalau kalian bingung cara menulisnya gimana, klik edit. Ada last name, nama belakang, first name, nama depan, middle itu adalah nama tengah. Misalnya di sini ya, ini Harjo Kurniadi. Ini ada dua nama. Oleh karena ada dua nama, maka terdiri dari first dan last saja. Jadi Kurniadi itu di last, Harjo itu di first. Ya, terus kemudian itu kan ada kedua, ya kan? Misalnya Alireza Turanirat. Nah, ini anggap aja Turanirat itu juga nama belakang, ya. Maka Alireza itu di first, kemudian Turanirat itu ada di last name. Terus kemudian oke, nah otomatis dia akan langsung ditanya judulnya apa.
Yaudah ini misalnya, the role of a clause as a signal in earnings and dividend announcement, New Zealand evidence. Oke, ini harus ditulis secara manual ya. Kemudian nama jurnal ini ya, Journal of Applied Accounting Research. Nah, jangan lupa kalau misalnya di sini kan hanya menyebut year dan pages ya. Coba year-nya 2011. Pages-nya 108 sampai 122. Berarti ya, yang disebutkan ini bukan hanya nama jurnalnya saja, tetapi nama jurnalnya dan volumenya serta nomornya itu berapa. Ya. Oke, bisa dirapikan seperti ini, silahkan. Oke. Nah, dia akan langsung muncul seperti ini. Dan ciri khasnya adalah dia sudah langsung sesuai dengan APA style dalam kutipan. Kurniardi and Toranirat, 2011. Ya. Terus misalnya kita punya yang lain lagi, misalnya dari buku misalnya. Oke, misalnya dari buku Passive Income Strategy. Katakanlah misalnya uh, dari sini misalnya ya. Maunya harusnya di sini. Udah kita ulangi lagi, insert citation, add new source. Saya pilih buku. Ya, ini karena saya sudah hafal ya. Namanya adalah Ryan Filbert. Ya, maka ini Filbert dan Ryan. Ya. Ryan Filbert. Add, kemudian oke, karena dia satu aja yang menulis. Namanya adalah Passive Income Strategy. Kemudian, oh ini ada lanjutannya, The Secret of Financial Freedom. Tahunnya, oke, tahunnya di sini 2015. Kotanya, Alex Media Computer Jakarta berarti ya. Alex Media. Kalau misalkan tidak menemukan ini kota mana di Google ya, banyak ya. Alex Media Computer itu kalau bukan Google pasti ketemunya Jakarta. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi misalnya kemudian kalian menemukan atau bukan mungkin kamu nulis sesuatu yang baru, kemudian wah ini kan juga ada di bukunya Ryan Filbert. Nah, kalian tinggal bacanya aja, insert citation. Nah, terus kemudian ada ini daftarnya Ryan Filbert. Nah, seperti ini. Oke ya, jadi bisa diulang-ulang seperti ini. Terus kemudian membuat daftar pustakanya bagaimana? Ya, kita masuk ke sini ya. Terus habis itu kita pencet saja bibliografi ya. Nah, tetapi sebelum itu saya lupa menjelaskan bahwa sebelum mengeluarkan bibliografi, kalian harus memanage source dulu. Klik. Buat apa manage source nih? Nah, ini misalnya, ini adalah sumber-sumber yang saya pernah pakai dalam misalnya memberikan perkuliahan selama ini, dalam menulis jurnal ilmiah. Ini semua ada di sini, ya. Jadi ini yang tadi saya sebut sebagai pernah korup gitu ya. Itu ada berapa banyak? Nah, kira-kira ada yang mau dimasukin nggak ke yang namanya current list ini? Makanya di sini ada fitur copy. Kalau misalnya, wah ini ada nih, dari OJK ada nih, POJ nomor 47, silakan di copy. Nah, tetapi ya, bedanya adalah centang ini loh. Kalau ada yang namanya centang, itu artinya daftar pustaka ini sudah kita insert citation. Jadi, kita memasukkan daftar pustaka ini, tetapi kita juga sudah melakukan uh, pengetikan kutipan secara otomatis tadi, yang saya contohkan Ryan Filbert. Ya. Nah, kalian ini gimana? Ini memang akan masuk daftar pustaka, tetapi belum tercentang. Maksudnya belum tercentang itu adalah bahwa MS Word memberitahu kalian bahwa hati-hati, ini belum sempat kamu kasih kutipan.
Nah, jadi kalau misalnya kamu close, kemudian kalian insert bibliografi, nah jangan lupa, nah, bagian mana yang perlu dikasih citasi. Seperti itu, ya. Oke, jadi kita delete aja ya, karena kita nggak butuh ini, terus close saja. Dan bibliografi, kemudian package salah satu ya, reference saja misalnya. Oke, jadi deh, ya. Jadi ini sudah sesuai, ya. Ini untuk format buku, APA buku. Ini untuk format APA jurnal, ya. Dan ini juga sudah sesuai dengan ini ya. Jadi istilahnya kan kalau kita dulu belajar bahasa Indonesia namanya daftar pustaka itu kan harus 8 sampai 11 spasi ya. Biasanya dari sebelah kiri kalau ada baris kedua dan baris ketiga dan seterusnya. Oke ya, jadi silakan dimanfaatkan pengetahuan tentang table of content ini dan kemudian daftar pustaka untuk melengkapi pengalaman kalian membuat pekerjaan rumah ya tugas di Google Classroom yang sudah saya berikan. Oke, jadi begitu. Kalau ada pertanyaan juga silakan tinggalkan komentar di video ini, baik itu di YouTube maupun di Google Classroom kalian ya di postingan yang akan saya buat. Jadi itu saja dari saya. Semoga minggu depan kita bisa bertemu. Kalau tidak bisa bertemu berarti kita kuliah online lagi ya. Baik, selamat malam, selamat mengerjakan. Saya tutup video ini sampai di sini.